Baik, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masuk di pertemuan kita yang ke-7. Meskipun memang masih belum banyak rekan-rekan yang join ya, tapi nggak apa-apa, kita mulai saja karena memang waktu juga nggak berjalan ya. Jadi kita lakukan saja. Nanti eh, teman-teman yang baru join ya, nanti mengikuti atau mengejar dari materi yang sudah saya share di LMS ya. Oke, baik. Dan pertemuan kali ini kita akan bahas dua pertemuan sebelumnya dan plus kisi-kisi ya. Jadi sesuai dengan jadwal terbaru dari kampus, perkuliahan kita memang sekarang di set satu kali perkuliahan Zoom, kemudian nanti di sela ada dua kali pertemuan yang kita lakukan secara asinkronus melalui LMS, kemudian nanti Zoom lagi, kemudian seperti itu seterusnya ya. Artinya memang hal ini mungkin eh, memberikan kemudahan buat rekan-rekan yang termasuk kelas eksekutif yang kesehariannya memang ada kegiatan lain yaitu bekerja ya kemungkinannya. Jadi ini merupakan salah satu kemudahan bagi rekan-rekan, tetapi ya kita coba strategi kita buat strategi di mana saat kita melakukan perkuliahan secara Zoom ya kita bahas sebisa mungkin ya pertemuan-pertemuan sebelumnya, kemudian nanti pertemuan-pertemuan yang akan datang mungkin kita akan bahas ya sehingga nanti eh, perkuliahan yang kita lakukan dengan asinkronus akan lebih lengkap ketika kita perkuliahan secara non asinkronus yaitu melalui ruangan daring seperti saat ini melalui Zoom ya. Seperti itu. Oke. Baik, materi sudah saya siapkan di LMS dan itu menjadi salah satu syarat kehadiran. Jadi silakan rekan-rekan untuk mengakses LMS dan mengunduh materi yang saya siapkan ya. Jadi kalau teman-teman tidak mengunduh berarti ya absensinya terlewat gitu ya. Jadi silahkan lakukan presensi dengan mengunduh materi yang sudah saya siapkan. Tapi sebelum kita masuk di pertemuan yang ke-7, saya akan coba bahas dua pertemuan sebelumnya. Saya akan share screen pertemuan yang ke-5 dan ke-6 ya di LMS. Ini adalah pertemuan kedua terakhir yang saya berikan. Yang pertama tentang sintak dan logika prolog. Saya akan coba kilas sedikit saja. Kemudian nanti kita akan lebih fokus di pertemuan ke-7 yaitu tentang kisi-kisi UTS. Terkait dengan sintak dan prolog, jadi kalau pengantarnya ya, pengantar dari sintak dan prolog tentunya kalau sintak kita tahu ya sintak pemrograman seperti apa. Nah, di prolog akan berbeda ya, karena sintak ini menerangkan terhadap objek data yang disediakan oleh prolog dan bagaimana operasi-operasi apapun dilakukan terhadap objek data ya ada objek data yang didefinisikan oleh kita di dalam bahasa prolog. Kemudian logika ini memberikan atau menguraikan segi makna deklaratif dan makna prosedur bagi suatu program Polog. Jadi logikanya lebih ke nanti dari sisi aturan-aturan yang dibuat ya. Kemudian, nah kita akan mempelajari tiga hal ini, ada objek data, kemudian ada persamaan. Objek data yang memang dikenali oleh Prolog akan berbeda dengan objek data yang dikenali oleh bahasa pemrograman lainnya. Kemudian kita akan mempelajari tentang persamaan. Kita bisa lihat gambar di sebelah kanan, ini adalah struktur objek data dalam Prolog yang dikenali oleh Prolog dan dikenali oleh Prolognya melalui bentuk
sintak ya, sintaknya seperti apa ya, itu dikenali oleh prolog. Dan sintak di prolog akan lebih rigid seperti yang kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya ketika kita berbicara eh, katakanlah konstanta, kemudian penomoran itu akan lebih rigid, variabel akan lebih rigid. Nah, ini akan membahas tentang itu ya, tentang objek data, kita runut seperti apa atom dan number, konstanta, variabel, kemudian objek yang mudah, kemudian objek yang termasuk struktur seperti apa. Ini ya hanya mengulas saja, tapi lebih sistematis, lebih membahas tentang objek data dalam Prolog. Ya, jadi eh, tentunya terdapat perbedaan format sintaktik untuk semua objek data yang disediakan oleh Prolog ya, seperti apa dari mulai atom, number, konstanta tadi akan ada perbedaan secara sistema, ada sintaktik ya, sintaknya. Nah, kita masuk ke bagian yang paling bawah, atom dan nomor. Atom dan nomor ini adalah bagian terluar dari variabel mudah ya, variabel mudah yang termasuk konstanta atau konstan eh, variabelnya tetap gitu ya. Variabel tetap itu ada dua, yaitu atom dan nomor. Unit terkecil yang diberikan informasi ya, yang diberikan informasi ini adalah atom. Kemudian atom ini bisa dibuat dengan tiga cara, rentetan abjad, bisa dengan digit alfanumerik gitu ya, kemudian ada underscore-nya, dan tetapi atom ini harus dimulai dari huruf kecil. Dan atom ini termasuk jenis data yang konstan, contohnya misalkan Ahmad, Fatima gitu ya. Predikat pun kita ya dibuat dengan tipe jenis atom ini ya, tapi memang beda dengan atomnya itu sendiri. Kemudian A123 Science underscore komputer, kemudian Fatima A underscore 123 kecerdasan buatan dan lain-lain. Ketentuan di atom ini memang harus dimulai dari huruf kecil, tidak boleh dengan huruf besar ataupun angka ataupun underscore. Jadi harus dimulai dengan huruf kecil. Kemudian atom ini pun eh, bisa merupakan rentetan untuk karakter istimewa ya. Misalkan rentetan karakter istimewa itu seperti apa? Ada titik, ada sama dengan, ada titik dua, kemudian seperti itu. Nah, tapi keterangannya tidak semua karakter istimewa kita bisa gunakan dalam atom ini. Ada karakter-karakter yang sudah reserved, artinya sudah disediakan, digunakan oleh atom untuk penanda apapun. Katakanlah if, titik dua strip itu adalah penanda if, kemudian koma itu juga penanda and, kemudian dan lain-lainnya. Ada beberapa yang kita harus tahu dan itu tidak bisa kita gunakan untuk penamaan dari atom. Kemudian yang ketiga adalah rentetan karakter yang diapit oleh satu quote atau single quote kalau kita mau buat atom itu dengan dengan huruf besar. Kita bisa membuat atom dalam huruf besar di awal, tetapi ya pada intinya ya memang tidak bisa di awal huruf besarnya karena di depan huruf besar itu harus dimulai dengan single quote. Seperti misalkan Ahmad, kemudian Universitas Pendidikan Indonesia atau sekolah kita ya, ITTS, Institut Teknologi Tangerang Selatan, ini huruf besar itu bisa digunakan untuk atom, termasuk atom, tapi ya memang harus diapit oleh single quote di awal dan di akhir. Seperti ini. Kemudian berikutnya adalah nomor ya. Nomor tadi kan atom sudah, kemudian nomor. Nomor ini digunakan dari prolog, terdiri dari nomor integer dan nomor nyata. Jadi bisa bisa bulat 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Bisa minus, bisa nol, bisa pun nomor nyata atau real. Seperti 2,5, 2,7 ada koma-komanya itu kita bisa gunakan di dalam atom. Tuh. Nah, variabel variabel ini eh, mewakili suatu elemen yang tidak spesifik ya. Artinya ya memang hanya tempatnya saja variabel. Tadi kita sudah bahas tentang atom dan nomor itu termasuk konstanta. Nah, kita masuk ke variabel.
Variabel ini tadi adalah mewakili satu elemen yang tidak ada nilainya, tidak spesifik. Kemudian variabel tidak punya satu nilai yang jelas dan mengambil sembarang yang nilai yang diperlukan. Tentunya variabel adalah rentetan yang terdiri dari abjad, digit, dan aksara, bisa underscore juga bisa. Tetapi variabel ketentuannya harus dimulai dengan huruf besar seperti Ahmad, Fatimah, dan tidak di tidak disisipi oleh white space atau spasi ya. Artinya Ahmad itu adalah satu variabel, Fatimah adalah satu variabel, A123 itu satu variabel, A underscore 123 itu juga variabel. Sign component itu juga ya. Kemudian objek berstruktur. Nah, objek berstruktur ini kalau kita bisa lihat sebelumnya ya, ini termasuk objek yang mudah. Kemudian kita terakhir membahas tentang objek berstruktur atau struktur objek struktur. Oh, ya. Jadi objek berstruktur ini adalah objek yang mengandung lebih dari satu komponen atau ariti ya. Artinya eh, kalau memang lebih dari satu komponen ya kita masuk ke objek berstruktur. Kalau seperti itu. Kemudian komponen struktur bagi suatu objek bisa terdiri dari struktur. Contohnya misalkan penanggalan. Penanggalan kalau kita mau buat itu atom, tapi atomnya ada data yang kita bisa pecah lagi, maka kita bisa gambarkan sebagai satu struktur yang terdiri dari tiga komponen. Kalau kita lihat ya, kalau tanggal saja misalkan tanpa jam, kita bisa lihat tanggal itu terdiri dari hari, bulan, dan tahun. Kemudian untuk menggabungkan semua komponen kepada satu objek kita perlu menggunakan functor ya, atau kalau kita kemarin belajar tentang predikat gitu ya, ya sama dengan predikat juga, yaitu suatu simbol yang mempunyai sintak yang sama seperti atom. Jadi penulisannya secara sintaknya harus seperti atom ya, artinya dimulai dari huruf kecil, kemudian eh, tidak dimulai dari huruf besar gitu, ya, seperti itu. Kemudian faktor yang sesuai bagi contoh di atas ya yang tadi ya misalkan kita punya tiga komponen nih hari, bulan, dan tahun. Ya faktornya atau predikatnya tanggal gitu ya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Contohnya misalkan seperti ini. Tanggal 20 November 1966. Ini kita bisa lihat tanggal adalah faktornya, kemudian punya tiga komponen. Kalau tiga komponen ini kita bisa identifikasi sebagai struktur data yang telah kita pelajari. 20 ini termasuk ke dalam nomor ya. November itu adalah atom. 1966 itu adalah ya pastinya adalah number ya, number. Dan ini termasuk konstanta. Semua konstanta ya, bukan variabel. Kalau variabel kan ada huruf besar. Jadi sudah jelas nilainya adalah 20 November dan 1966. Seperti itu. Dan kita juga bisa lihat faktornya adalah tanggal, kemudian komponen atau argumennya atau aritinya ada 20 November dengan atom dan 1966. Kemudian objek berstruktur ini kita bisa gambarkan sebagai bentuk pohon ya, ada akarnya, kemudian ada anaknya, ada akarnya, kemudian ada anaknya. Nah, akar pohon itu disebut dengan faktor dan anak kepada akar ya adalah komponen. Jika komponen juga eh, merupakan satu struktur, maka terdapat subpohon lagi. Jadi kita bisa buat di dalam struktur ada struktur lagi. Bisa juga seperti itu ya. Katakanlah kita punya struktur di dalamnya, misalkan ada banyak struktur ya kita bisa pecah. Kita bisa lebih simpelkan dengan di dalam struktur itu anggotanya atau elemennya atau komponennya ada struktur lagi yang namanya subpohon lah kalau di ini ya. Kemudian struktur yang berbeda kita bisa gunakan faktor atau predikat yang sama. Katakanlah misalkan kita punya tanggal tapi tanggalnya hanya bulan dan tahun saja yang satu, kemudian tanggal yang berikutnya adalah
lengkap gitu ya, ada hari, bulan, dan tahun. Nah, itu juga kita bisa lakukan, tapi kalau dilihat ini adalah merupakan faktor yang berbeda, artinya data yang berbeda ya, bukan satu predikat yang sama. Jadi kalau kita bicara faktor kayak gini kan kita kalau kemarin kita lakukan ya ya memang kita membuatkan fakta ya, fakta misalkan ibu bapak siapa terhadap siapa gitu ya. Itu kan sama juga objek berstruktur. Nah, ketika kita bisa buat ibu bapak tapi misalkan aritinya berbeda atau komponennya berbeda ya berarti menjadi eh, dua fakta yang berbeda dengan predikat yang sama gitu seperti itu. Oke, sebentar. Ya, ini objek berstruktur ini di dikuatkan lagi ya, dikuatkan lagi dari yang tadi statement yang di slide berikutnya. Setiap faktor faktor itu predikat itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama namanya, yaitu nama faktornya, yang sintaknya adalah atom, kemudian aritinya atau komponennya. Yang tadi itu ada dua atau tiga gitu, itu adalah aritinya atau argumen atau komponen. Nah, sistem Pro akan menerjemahkan struktur dengan dua struktur yang berbeda ketika jumlah argumennya akan berbeda meskipun faktornya sama. Contohnya di bawah, ibu bapak dengan tiga argumen, tiga komponen, ini akan berbeda dengan faktor yang sama namanya, tetapi kalau kita lihat apa? Ketika kita lihat eh, argumennya akan berbeda jumlahnya. Ya. Nah, masuk ke persamaan. Ini persamaan ini adalah merupakan proses untuk mengambil input dari dua term ya. Dua term itu adalah dua fakta atau dua fakta ya, yang akan mengecek apakah data ini seimbang atau enggak gitu ya. Eh, jika memang data atau fakta atau term ini seimbang, maka kita bisa bilang proses persamaannya berhasil. Atau kalau tidak pun ya kebalikannya, kalau tidak berarti proses persamaannya adalah gagal. Tuh. Dan term ini digunakan untuk mewakili objek data. Ya, objek data tadi ya, artinya ketika kita membuatkan objek data terstruktur tentunya, nah kita bisa lihat, bisa bandingkan dua objek data eh, berstruktur ini akan seimbang atau tidak. Untuk lebih jelasnya, kita lihat misalkan ada dua term yang dikatakan berlaku persamaan ketika dua termnya itu sama dan variabelnya tidak bisa diwakilkan kepada variabel lain ya. Artinya kita bisa lihat contohnya, kita lihat contohnya saja. Ada term atau fakta di mana tanggal itu komponennya ada tiga. Ada H, ada B, ada 1966. Dan tanggal ini ada H1 November Y1. Kalau kita lihat dari komponennya ya, H itu kan termasuk variabel, berarti B juga variabel. 1966 itu adalah eh, konstanta, yaitu dengan nomor ya, dengan jenis nomor. Kemudian tanggal ada H1 November Y1. Di sini H1 sama dengan variabel, November sama dengan variabel, dan Y1 sama dengan variabel juga. Ini dikatakan seimbang. Karena apa? Karena H diwakilkan oleh H1 sama-sama variabel, tidak bentrok karena variabel adalah tempat gitu ya. Mau diisi apapun, dua-duanya salah satunya atau dua-duanya bisa sama saja, salah satunya dan dua-dua atau dua-duanya gitu ya. Kemudian M diwakilkan kepada November, bisa diwakilkan. M itu yang B ya, yang bulan. Eh, karena sama-sama konstansa, sama-sama juga ketika satu diisi ya bisa mewakili variabel yang lain yang dengan komponen yang sama ya. Artinya kan H terhadap H1, B terhadap November, dan 1966 itu terhadap Y1. Dan Y1 diwakilkan kepada 1966. Ini juga seimbang karena apa? Karena
salah satunya adalah variabel, tidak dua-duanya adalah konstanta gitu ya. Jadi ketika di set ada satu yang konstanta, maka dia bisa menempati atau bisa diwakilkan oleh Y1. Begitupun Y1 isinya bisa 116, 1966 juga kan gitu ya. Artinya ini dikatakan seimbang karena seperti itu. Bisa diwakilkan, bisa saling mewakilkan satu dengan yang lainnya. Nah, berbeda dengan contoh seperti ini, ada term atau fakta atau data tanggal sama habis 1966 dengan tanggal H1B1 1977. Ini tidak seimbang karena apa? Karena H dengan H1 akan seimbang, akan sama, bisa diwakilkan karena sama-sama variabel. Dan B sama dengan B1 sama-sama variabel bisa diwakilkan atau saling mewakilkan. Tapi 1966 dengan 1997 karena ini sama-sama konstanta dan bentuknya adalah nomor, ini tidak saling mewakilkan karena nilainya memang berbeda dengan satu yang lain ya karena ini sudah konstanta. Artinya hal yang term yang atas tidak seimbang karena ada satu argumen yang eh, tidak bisa diwakilkan, bentrok lah istilahnya gitu. Kemudian yang bawah kita lihat tanggal dengan titik XYZ, meskipun XYZ-nya juga sama karena faktornya atau predikatnya beda, maka ya tidak seimbang juga. Dijadikan menjadi dua term yang berbeda dengan faktor ataupun predikat yang seperti itu. Kita bisa lihat, silakan teman-teman juga mencoba, misalkan masuk ke dalam prolognya, kemudian coba masukkan tanggal H, B, 1966 sama dengan, kita lihat persamaannya langsung ditulis kayak sama dengan tanggal 20 November T1, maka prolog akan memberikan jawaban H sekian, B sekian, T sekian gitu ya. Coba ubah misalkan T1-nya ubah dengan 1977 atau apapun, yang pasti harus nomor ya, konstanta nomor, maka jawabannya pasti false. Seperti itu. Satu lagi ya, sebelum kita break sholat. Jadi, peraturan umum untuk persamaan seperti yang tadi, peraturan umumnya menentukan S dan T, katakanlah faktor S dan T seimbang, jika S dan T adalah konstanta. Jika S dan T adalah konstanta, artinya maka S dan T seimbang jika hanya keduanya adalah objek yang sama. Katakanlah kalau 1990 ya harus dengan 1990 juga. Ini S dan T itu adalah apa komponennya ya atau argumennya. Kemudian jika S dan adalah variabel dan T adalah sembarang bisa apapun, maka kedua-duanya akan seimbang. Karena S bisa diwakilkan dengan T dan T juga merupakan variabel, maka T diwakilkan dengan S seperti itu. Dan jika S dan T adalah struktur, maka kedua-duanya seimbang. Hanya jika S dan T mempunyai nama faktor yang sama ketika tadi ya, misalkan faktornya sama-sama ibu bapak dan semua komponennya memang sesuai yang tadi itu, sesuai dan bisa diwakilkan ya. Ada tiga komponen, kemudian masing-masing komponennya bisa saling mewakilkan. Tidak ada yang bentrok seperti yang tadi saya bilang. Oke, sampai sini dulu ya perkuliahan kita. Kita lanjut setelah sholat maghrib ya, karena kita akan bahas pertemuan ke-6 dan nanti pertemuan ke-7. Gitu ya. Kita break dulu ya, teman-teman ya. Silakan bagi rekan-rekan yang beragama Islam atau Muslim menggunakan waktu untuk sholat. Untuk yang tidak atau tidak beragama Muslim atau bukan beragama Muslim, silakan gunakan waktunya untuk rehat sejenak. Kita mulai 15 menit lagi, mungkin di 18 di 18.15. Oke, baik kita mulai lagi rekan-rekan. Eh, Selamat bergabung bagi yang baru bergabung ya. Saya lihat ada 12 rekan mahasiswa di sini. Eh, Mengingatkan absensi silakan lakukan di LMS ya. Akses LMS-nya kemudian download
materi pertemuan 7 itu untuk kisi-kisi. Silakan di-download dan ketika teman-teman mendownload, mengakses, teman-teman sudah melakukan presensi. Kita mulai lagi materinya. Tadi kita eh, sudah saya sudah terangkan tentang materi pertemuan kelima. Sekarang kita masuk di pertemuan keenam sebelum kita masuk di pertemuan ketujuh untuk kisi-kisi. Sekilas saja mungkin ya. Baik, ini adalah materi kita di pertemuan keenam. Di pertemuan keenam kita masuk ke praktikum tentang kasus sederhana penyelesaian masalah prolog yang ada di ujung paparan ya tentang menilai kelayakan berkendara di darat. Tapi sebelum itu saya di paparan yang kedua saya eh, jelaskan tentang lebih detailkan tentang kalimat bersyarat prolog ya yang kita sudah lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya mungkin saya jelaskan di sini ketika kita eh, melakukan atau membuat kalimat bersyarat di prolog artinya kita sedang membuatkan peraturan ya yang 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 akan kita masukkan ke dalam program prolog kita dan penandanya adalah ada statement if ada perintah if dengan simbol titik dua strip. Dan strip ini nanti akan menghubungkan beberapa data yang sudah kita buat sebelumnya. Biasanya kan statement dulu atau if atau fakta-fakta dulu, kemudian baru peraturan-peraturannya ya. Dan statement setelah if ini nanti hubungan antara fakta-faktanya kita bisa pilih tidak hanya dan saja, kita juga bisa atau ataupun not ya. Ini apa? Pengecekan kondisi biasanya and or dan not dan simbol prolognya kita bisa lihat di samping sebelah kanan dari tabel paparan di depan layar rekan-rekan. Kalau dan tentunya kita pernah kita membuat juga di pohon simbol yang pertama pohon keluarga gitu ya. Kita gunakan simbol koma, kemudian or titik koma. Kalau not atau tidak, kita gunakan semacam atom ya, atom. Tapi memang atom ini reserve untuk prolog yaitu not. Itu artinya tidak. Di praktikum juga sudah saya siapkan juga ya di pertemuan ke-6. Harusnya teman-teman juga sudah melakukan itu. Nah, sebelum masuk ke kasus sederhana itu, saya juga eh, paparkan di sini tentang input output yang kita bisa lakukan di prolog. Jadi di prolog itu kita bisa membaca input yang diberikan melalui pembacaan keyboard, kemudian perintah yang digunakan untuk pembacaan kita gunakan read ya. Kemudian read ini nanti ada variabel yang nanti dimasukkan ke dalam read ini dan variabel ini nanti akan diisi dengan pengisian eh, karakter yang ditulis dengan menggunakan keyboard. Dan prolog ini juga kita bisa menuliskan output juga melalui pembacaan di keyboard, output output ya. Pembacaan di layar tentunya ya ini agak ya ini salah ketik saja. eh, Pembacaan di layar dan perintahnya yang dilakukan adalah write kemudian x itu x ini ya variabelnya ataupun kita bisa gunakan ya variabel ya isi dari variabel itu bisa bisa konstanta bisa atom ataupun nomor. Contohnya di baktiumnya juga saya sudah masukkan di sini baca underscore nama x kemudian titik koma jika gitu ya write input nama Anda kemudian NL ketika kita eh, baca nama kemudian X kemudian ini perintah-perintah yang dilakukan adalah write dulu di sini tampilkan di layar input nama Anda kemudian NL ini adalah new line artinya pindah baris ke bawah kemudian setelah pindah baris si prolog akan membaca inputan dari keyboard kita.
Nah, keyboardan ya, pembacaan keyboard kita kalau teman-teman lakukan, pembacaan keyboard yang dilakukan, ya, eh, read, kemudian membaca input keyboard, kemudian menuliskannya dengan perintah write. Ketika teman-teman melakukan mengeksekusi eh, program-program ini, ketika read, kemudian teman menuliskan apapun, katakanlah menuliskan nama masing-masing gitu ya, Dani, kemudian enter, maka ketika di write di keyboard, bukan nama Dani yang muncul atau nama teman-teman yang muncul ya biasanya, tapi seperti nomor gitu ya, pin nomor underscore apa gitu ya, nomor sekian gitu. Nah, coba lakukan pas nge-read, teman-teman menuliskan apapun yang ada di layar, apapun yang ada di layar, kemudian kita ketikkannya dengan menggunakan single quote. Katakanlah mau masukkan nama masing-masing, tambah single quote dulu, misalkan kutip satu, dan ini kemudian penutup kutip berikutnya. Itu jadi sehingga nanti dimunculkan sesuai dengan yang dimasukkan keyboard. Artinya kalau keyboard menuliskan benar-benar apa konstanta, konstanta misalkan Dani ya dituliskan dengan Dani. Ketika kita menuliskan sesuatu ya sesuatu itu nanti didefinisikan sebagai yang struktur data tadi, bisa jadi atom, bisa jadi nomor, bisa jadi eh variabel gitu ya, ataupun ya struktur seperti itu. Jadi ini adalah praktikum yang ada di modul pertemuan ke-6. Silakan dicoba kalau belum dicoba ya. Kemudian berikutnya adalah operasi aritmatika. Operasi aritmatika di sini kita juga bisa melakukan operasi aritmatika ya dengan penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan sisa bagi atau modulus. Simbol-simbolnya sama seperti hampir sama dengan pemrograman lain eh, seperti ini ya. Kemudian contoh dari programnya ya kita bisa buatkan seperti contoh program di sebelah kanan ini. Kita buat misalkan eh, struktur data tambah dengan argumen A, B, C, kemudian A, B, C-nya kita isi dengan masing-masing ya. C is A tambah B misalkan, kita masukkan saja eh, sisa apa variabel-variabelnya ini berapa sehingga nanti terlihat seperti apa. Kemudian is ini nanti pengganti dari sama dengan ya katakanlah C sama dengan A ditambah B. Jadi kalau misalkan kita mau tambah, katakanlah tambah dalam kurung 5,10, C gitu ya. Dan kita enter, maka nanti C akan menjadi 15. Kemudian coba gunakan yang pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi. Sudah di eh, praktikum semua ini. Kemudian berikutnya listing prolog. Listing prolog ini adalah kita kita gunakan untuk mencari berapa fakta atau data yang sudah di load di prolog. Jumlahnya ada berapa, kemudian ketika nanti ada faktanya dengan argumen sekian, kita juga bisa cek juga ya, katakanlah kita punya fakta, tiga dengan argumen yang berbeda, katakanlah tiga fakta ini faktornya atau predikatnya sama, anak, kemudian anak dan anak gitu ya. Anak yang pertama ada 4 elemen atau komponen, tono, tini, tene, tunu. Kemudian yang bawahnya ada 3. Kemudian yang anak yang paling bawahnya juga ada 2.
Nah, kita bisa bisa cek dengan query-query seperti ini. Kemudian kalau kita listing anak berarti semua anak kita ditampilkan. Kemudian kalau listingnya anak strip A/2 artinya ya kita hanya melihat fakta anak dengan dua komponen saja atau dua argumen saja. Begitupun dengan 3, 4. Kemudian misalkan ada listing bapak, ibu, atau listing bapak dan ibu, kita bisa lihat seperti apa eh, efeknya ya. Nah, ini ada eh, di di praktikum modul praktikum yang saya sudah siapkan juga. Ini terkait dengan listing. Kemudian kita buat kasus sederhana tentang status hubungan, misalkan status hubungan ada 3 fakta yang kita sudah set. Katakanlah fakta ini adalah predikatnya menyukai. Kalau dibaca mungkin Susi menyukai Budi, kemudian Budi menyukai Susi. Kemudian ada fakta yang ketiga, Andri menyukai Siti. Nah, kita tambahkan 2 aturan. Aturan yang pertama adalah misalkan in the relationship atau pacaran, kita set ketika X dan Y-nya pacaran, jika X menyukai Y dan Y menyukai X, maka nilainya akan true gitu ya. Kalau friendzone artinya nanti not tadi itu ya eh, yang yang penjelasan di yang pertama itu pengecekan kondisi jika bukan pacaran dan X menyukai Y dan eh, atau jika bukan pacaran dan X menyukai Y seperti itu. Ini adalah dua dua rule atau aturan yang dibuat dengan 3 fakta yang kita sudah state sebelumnya. Kita lakukan query-nya akan dilakukan saja ya. Ada di di praktikum. Kemudian pemecahan argumen yang tadi itu kalau kita melihat bahwa fakta dengan argumen jumlah yang tidak terlalu banyak, ini idealnya ya, argumennya tidak terlalu banyak. Dan argumen ini bisa dikelompokkan menjadi fakta baru dengan jumlah argumen yang terpisah. Misalkan eh, fakta dengan argumen biodata, nama, tanggal lahir, hari, bulan, tahun gitu ya. Kita bisa lihat misalkan bisa jadi misalkan sebelumnya ya ah, biodata, nama, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir gitu ya. Jadi tanggal lahir saja. Di dalam tanggal lahir nanti ada 3 argumen yang didetailkan lagi sehingga dari sisi argumennya akan berubah ya meskipun ya satu argumen menjadi akan terdiri dari struktur data. Tuh. Contohnya di sini ada kuliah pengampu mata kuliah contohnya matkul dan lain-lain ya. Ini ada juga di praktikum juga. Nah, ini status yang studi kasus yang utama yang saya akan jadikan contoh di pertemuan ke-6 adalah studi kasus kelayakan berkendara di darat tentunya ya karena di dalam faktanya ada pilot juga. Jadi kelayakan berkendara di darat. Jadi kalau kita bisa buatkan eh, diagramnya, kelayakan berkendara ini nanti ditentukan oleh kelengkapan berkendaranya. Dan kelengkapan berkendaranya nanti ada argumen atau komponen kendaraannya ada, kemudian pengendaranya juga ada, dan keterangan SIM-nya. Jadi kendaraannya ada, pengendaranya ada ya, tentunya keterangan SIM-nya tuh nanti relatif berhubungan dengan kendaraannya, katakan mobil, motor, atau yang lainnya, misalkan ada truk itu akan relevan dengan keterangan SIM. Nah, ini adalah fakta-fakta dan aturan yang teman-teman harus buat di praktikum ke-6. Ini ada fakta berkendara, ada 7 ya, ada 8 fakta berkendara. eh, Ada Andi dengan kendaraannya Avanza, kemudian SIM, kemudian ada Budi, R3, SIM A, dan lain-lain. Nah, kita tambahkan aturan untuk layak berkendara darat. X dan Y, artinya X itu siapa, ya, siapa dan kendaraannya apa gitu ya. Nanti kita lihat berdasarkan itu. Nah,
Eh, Peraturan yang dibuat adalah dia peraturan itu melihat eh, si berkendara X dan Y dan SIM-nya A itu akan termasuk yang layak. Karena di sini ada atau ya, jadi tidak semuanya harus terpenuhi ketika siapa dan kendaraannya apa, tapi SIM-nya A ya dapat layak. Kemudian ketika kendaraannya apapun, tapi SIM B1, dia punya SIM B1, ya layak. Ketika SIM C, dia punya SIM, Pak. Intinya ya, dia punya SIM, maka dia disebut layak, Pak. Oh. Kemudian tidak berkendara untuk darat X dan Y, ini juga sama, tetapi ini melihat bahwa tidak ada SIM dan SIM pilot yang dinyatakan bahwa ketika salah satunya memang eh, terpenuhi, maka dia akan termasuk tidak layak berkendara di darat. Seperti itu. Jadi silakan lakukan query terhadap fakta-fakta aturan yang telah dibuat. Katakanlah misalkan berkendara pengemudi, kita ketikkan saja ya, berkendara pengemudi kendaraan SIM A, berkendara pengemudi kendaraan SIM C, berkendara layak berkendara di darat. Ini untuk melihat siapa saja yang mempunyai SIM A, siapa saja mempunyai SIM B. Nah, ini yang kita cek apakah si Dendi ini dengan kendaraan apapun dia punya SIM A, apakah layak atau tidak gitu ya. Kemudian layak berkendara di darat, apakah si Joko dengan kendaraan apapun dia menggunakan SIM A, apakah layak atau tidak layak. Kemudian kita coba cek kalau ini tidak ada eh, konstanta, semuanya adalah variabel, jadi semua di apa di, ditampilkan ya pengemudinya kendaraannya dengan SIM A misalkan. Silakan dilakukan dan harusnya sih sudah sesuai dengan yang ada di modul ya, di modul praktikum outputnya. Nah, itu pertemuan ke-6, berikutnya ada pertemuan ke-7, kita bahas tentang kisi-kisi UTS. Sampai sini ada yang ditanyakan, silakan masuk ke kisi-kisi UTS aja dulu ya. Nanti setelah itu kita bisa diskusi. Nah, kisi-kisi UTS, saya akan ngambil contoh yang awal kita sudah lakukan ya. Tapi memang spesifik dengan kondisi pohon keluarga di teman-teman tentunya. Jadi nggak sama. Jadi UTS yang akan kita lakukan ini rata-rata sih mahasiswa saya yang sebelumnya ya kalau nggak salah. Ya, oke, mahasiswa saya sebelumnya. Jadi tapi ya mungkin belum 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 apa mata kuliahnya dulu mungkin lebih ke transformasi digital ya. Oke oke, saya bahas lagi aja. Jadi untuk kisi-kisi UTS nanti dan pelaksanaan UTS itu nanti saya akan berikan soal dalam bentuk praktikum yang harus dilakukan. Kemudian praktikum yang harus dilakukan tentunya saya akan buat skemanya, skema untuk kelas eksekutif ya. Ada waktu tenggang yang harus diikuti. Artinya nanti saya akan set, misalkan ya, waktunya adalah 48 jam gitu ya. 48 jam terhitung saat nanti kita UTS minggu depan. Katakan jam 17.00 nanti kita akan lakukan pertemuan Zoom sebentar saja, mungkin sekitar 15 menit saja untuk saya sampaikan soal resminya. Kemudian teman-teman juga bisa bertanya nanti seperti apa soalnya kalau ada yang memang belum jelas gitu ya. Nah, selama 48 jam itu nanti saya akan buat kategori nilai. Jadi eh, sifatnya memang kompetisi. Siapa yang bisa mengerjakan katakan 12 jam pertama, nanti saya akan set ketentuan waktunya ya. 12 jam pertama teman-teman akan mendapatkan nilai 90. Kemudian nanti ada 6 jam tambahan berikutnya teman-teman akan dapat nilai 85.
6 jam tambahan berikutnya teman-teman akan masuk ke 80. Nah, nanti akan seperti itu ya, kurang lebih dari penilaiannya. Dan tentunya ketika teman-teman juga sudah eh, berhasil membuatkan programnya, nanti untuk jawabannya tentunya program dikumpulkan dalam bentuk source code misalkan. Terus nanti kita akan buka, saya akan cek, kemudian nanti teman-teman siap-siap untuk menampilkan, kemudian menjelaskan alur programnya, aturan-aturannya seperti apa, fakta-fakta yang sudah dibuat seperti apa gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kasusnya tentang pohon keluarga seperti ini. Jadi nanti teman-teman harus buat pohon keluarga seperti ini, dan untuk membatasi terlalu luas atau terlalu lebar atau terlalu ke bawah lah gitu ya, terlalu banyak, maka saya akan batasi hanya kalau dari sisi melebar mungkin hanya tiga saja, tiga dari sisi dari sisi kakek ya. Ini kan kakek nih, sorry. Oke, ini kakek lah. Ini kakek, ini buyut, kakek, ibu. Nah, teman-teman ada di posisi ini. Jadi teman-teman silakan buat, teman-teman katakanlah di posisi anak, kemudian nanti punya ibu bapak, kemudian ambil saja misalkan untuk ke kakek atau neneknya ambil di bagian ibu saja atau bapak saja. Jadi tidak saling silang ya. Misalkan ini adalah kakek dari bapak misalnya. Kemudian nanti dibuat anak dari bapak siapa saja. Misalkan ada 7 ya, kita rangkum aja menjadi 3. Kemudian nanti dibuat tiga ini coba didetailkan. Karena kalau misalkan saya di sini, ini eh, ibu saya, ini bapak saya, kemudian ini kan pasti paman atau uak saya ya. Ini nanti seperti itu. Kemudian nanti dari paman ataupun uak punya anak ada 2 misalkan, ketika lebih dari 2 ya set 2 saja. Kemudian kalau di paman atau uak berikutnya misalkan anaknya ada berapa, di set satu saja. Sehingga nanti secara diagram sama persis seperti ini, tapi dengan silsilah keluarga yang teman-teman gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah dibuat seperti ini, dibuat diagramnya, teman-teman nanti membuatkan program Polog berdasarkan pohon keluarga yang tadi. Dibuatkan dulu data rumah rumah pohon keluarganya sesuai data masing-masing, kemudian dibuatkan fakta-faktanya yang dengan kemungkinan predikat yang bisa diset. Katakan nanti saya akan minta teman-teman untuk membuatkan aturan tentang kakek atau nenek gitu ya. Kemudian ayah atau ibu, kemudian paman, bisa bibi, bisa sepupu, bisa ponakan, dan bisa anak. Nanti saya akan minta teman-teman untuk membuatkan aturan bagaimana kita mengecek buyut buyut kita gitu ya. Seperti itu. Kemudian kakek dan nenek kita, ayah ibu kita, paman, bibi, sepupu, keponakan. Kalau ini kan berarti kalau buyut berarti ini. Kalau kakek percis kita ya ini gitu ya. Ini kalau kakek kakek percis ya. Kemudian nanti kalau ayah ibu kan ini. Kalau paman atau bibi kan ini. Kalau sepupu ini, keponakan belum ada berarti ya. Keponakan saya akan hapus keponakan. Di sepupu lah sampai level sepupu seperti apa. Nah, ini nanti dibuat dalam bentuk bahasa prolog. Dan nanti eh, data-data yang bisa dibuat pun saya akan set juga ya. Misalkan nggak semuanya harus dibuat. Kalau semuanya dibuat kan bisa aja langsung dapat kan ya. Paman dan bibi kita bisa buat spesifik. Katakan eh Romlah adalah bibi dari Adara gitu ya. Kan gitu ya. Nah, artinya nanti ya datanya pun akan saya batasi. Katakanlah ibu bapak pasti. Kemudian anggota-anggota keluarga terhadap gender juga pasti, karena kan ada paman ada bibi gitu ya.
minimal itu. Kemudian kalau sepupu kan nggak usah ada gender, pokoknya si Azmia misalkan sepupunya ya Dara kayak gitu. Oke, itu mungkin kisi-kisinya teman-teman. Ini akan saya share, jadi teman-teman bisa mempersiapkan dalam tanda petik programnya untuk nanti berikutnya menyesuaikan dengan aturan-aturan yang nanti akan saya buat eh, saat ya berapa hari lagi lah saya akan buat, kemudian saya bisa publish sehingga nanti saat saat UTS pun ya teman-teman sudah prepare dan tinggal menyesuaikan saja sedikit tentang aturan-aturan atau fakta yang nanti harusnya dibuat. Itu saja mungkin kisi-kisi untuk UTS kita minggu depan. Ada yang ditanyakan? Silakan. Masih bingung dengan kisi-kisinya? Atau sudah jelas? Sudah cukup, cukup jelas. Cukup jelas ya? Oke. Nah, saya ngelihat belum ada yang absen ini. Ada yang sudah download materinya? Ini. Oh, Sudah Pak. sudah ya? Saya sudah Pak Ijus. Saya sudah Pak. Oke. Oh, ini ada keterangan sih progres progres diupdate otomatis setelah oleh sistem pada tanggal 17 Mei. 17 Mei itu kapan? Sekarang ya? 17 Mei jam jam itu jam 23.59 berarti nanti ya. Saya itu aja ya apa ingetin buat yang belum update, belum download materi silahkan download karena ya saya sudah set di LMS soalnya. Dan ini belum update sih. Update-nya memang besok besok malam baru update. Oke, dari kisi-kisi silakan. Sudah jelas ya? Saya mau nanya Pak, Iya, silakan. untuk batas ngerjain UTS itu berapa hari ya Pak? Nah, itu akan saya set kemungkinan sih, kemungkinan saya akan tadi tuh, kemungkinan mungkin 2 hari ya atau 3 hari lah. Tiga Oh hari baik. nggak nggak terlalu sebentar kan? Atau 2 hari gitu, cukup ya? Eh, Insya Allah Pak. Oke oke. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya ya oke. Saya telat Pak masuknya Pak. Setengah 6 tadi Oke. masuknya Pak. Oh ya, oke oke nggak apa. Ya Ya, baik Pak. asalkan download itunya ya, download materinya ya. Ya baik Silakan. Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain untuk waktu nanti akan saya set mungkin ya minimal 2 hari lah. Saya akan tadi saya sampaikan saya akan set waktu pengumpulannya akan dikompetisikan. 12 jam pertama dapat nilai sekian, tambah 6 jam berikutnya dikurangin nilainya, tambah 6 jam berikutnya dikurangin nilainya. Sehingga nanti akan fair buat teman-teman yang langsung gercep, nanti insya Allah dapat nilai yang bagus. Kemudian nanti berikutnya mungkin pertemuan berikutnya ya, pertemuan ke-8 kita akan gunakan untuk mem- memperlihatkan program prolog yang sudah dibuat. Artinya itu sebagai sebagai acuan saya juga buat teman-teman yang memang sudah melakukan. Takutnya nanti saat diupload teman-teman salah mengupload atau kurang lengkap, sehingga nanti saat pertemuan berikutnya kita akan coba lihat, kemudian akan coba lihat berdasarkan ini ya, berdasarkan si data pohon keluarganya ditampilkan, kemudian nanti dari sisi eh, fakta atau datanya juga ditampilkan, source-nya ya, aturannya ditampilkan, kemudian nanti di query berdasarkan yang di bawah ini, buyutnya, kakeknya, ayah, ibu, paman, bibi, sepupu gitu ya, nggak sampai keponakan, anak mungkin ya anak juga bisa ya, karena kan bisa siapa anak siapa gitu, seperti itu. Ya, gitu mungkin ya, cukup. Oke, saya hitung sampai 3 kalau cukup ya berarti perkuliahan kita sudah selesai ya, dan kita siap persiapan untuk nanti minggu depan kita ketemu sebentar untuk saya coba publish secara resmi soalnya, soal UTS-nya. Kita bahas dan kita bisa diskusi saat minggu depan untuk atau memperjelas
pengerjaan soalnya seperti apa, jawaban yang harus dibuat seperti apa. Oke, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke.